Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba mempelajari perintah-perintah dasar. Berikut adalah beberapa perintah yang akan kita pelajari. Kemarin kita sudah sampai di logout, init 6 dan init 0. Ya. Di sini kita pakai VM yang kemarin kita pakai. Kita start di sini. Notifikasi ini boleh kalian tutup ya. Oke, di sini saya akan login menggunakan root dulu sebelum saya gunakan user. Root, passwordnya Alt+3. Oke, di sini saya sudah login menggunakan root. Untuk perintah dasar pertama di sini adalah add user. Nah, add user ini dia hanya bisa dijalankan oleh root. Ya, login menggunakan root. Selain dengan root dia nggak bisa. Kita coba dengan user lain dulu ya. Kita cek. Untuk cek nama user yang di sini bisa kalian perintah nano tc passwd untuk cek nama user di sini. Di sini ada user yang namanya Aldiv di sini. Ya, ada sedangkan root ini ada di sini. User root yang paling atas. Di sini ada user lagi yang namanya Aldiv. Oke, kita clear di sini. Oops, kebanyakan. Kita logout. Kita login menggunakan Aldiv. Passwordnya 123. Nah, di sini kita gunakan add user. Add user misalkan TKJ. Ini add user TKJ. Nah, dia nggak akan bisa. Kenapa? Add user ini hanya bisa dijalankan oleh user root. Maka nanti kita logout dulu ya. Logout dulu, kita login menggunakan root. Satu pas clear. Add user TKJ. Nah, baru dari sini dia bisa. Oke, masukkan passwordnya. Misalkan passwordnya 098, enter 098. Full name boleh kalian isi, boleh tidak ya. Misalkan teknik komputer jaringan. Room number boleh diisi, boleh tidak. Work phone boleh diisi, home phone boleh diisi, boleh tidak. Order boleh diisi, boleh tidak. Is the information correct? Kita pilih Y, enter. Itu aja ya. Nah, jadi kalau misalkan kita cek ulang di sini nama etc passwd, maka di sini ada tambahan yang namanya tkj, gitu ya. Kita close, Ctrl X, kita clear dulu. Nah, untuk add user sudah, ya, add user sudah. Nah, sedangkan kita akan coba login, apakah tkj ini bisa login atau tidak. Kita log out dulu ya, log out. TKJ 098 passwordnya ya. Oke, ternyata bisa ya. Kita clear dulu untuk membersihkan layar. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang mkdir atau panjangan dari make directory. Directory kalau di Windows dia bernama folder. Nih, seperti ini folder. Ya. Nah, kalau di Linux dia namanya directory. Oke. Nah, sebelum kita kita cek di sini apakah directory di Linux itu atau ada atau tidak dengan cara ketik ls. Di sini menampilkan isi dari folder. Nah, karena ini belum apa-apa, maka isi dari folder itu adalah yang kosong. Jadi kalau misalkan kita cek ls gitu ya, list ya, dia belum ada apa-apanya. Kita buat mkdir, misalkan dir 1. Nah, setelah kita ls, maka di sini nanti muncul dir 1. Jika ingin membuat lebih dari 1, bisa menggunakan mkdir, dir 2, dir 3. Ya. Maka
ketika kita ls dia langsung ada dir 1, 2, dan 3. Oke, membuat direktori mkdir udah selesai. Nah sekarang membuat atau edit file di sini ya, nano, dengan menggunakan perintah nano. Oke, misalkan di sini saya nano file 1 gitu ya, di enter, maka terbukalah editor yang bernama nano. Halo, aku belajar Linux. Simpan ya. Untuk menyimpan kalian bisa langsung tekan Ctrl X di sini ya, Ctrl X. Habis gitu ada save modify buffer ya, apakah akan disimpan ya, kita pilih yes dan enter. File name to write file 1. Okay. Nah, jadi kalau misalkan kita ls maka sudah ada 3 direktori, dir 1, 2, dan 3, dir 1, dir 2, dan dir 3, dan ada satu lagi yang file 1. Oke ya, kita clear dulu biar nggak ada bacanya. Nah, untuk nano udah selesai ya. Jadi kalau misalkan kita ls di sini, ls sudah ada dir 1, 2, 3, dan file 1. Perintah berikutnya adalah perintah cat ya. Cat ini adalah membaca file yang berada di dalam terminal. Membaca file ada berbagai macam. Kita bisa menggunakan nano, gini lagi file 1 ya, langsung jadi isi filenya bisa kita langsung buka menggunakan editor. Nah, kita juga bisa membuka file tersebut dengan menggunakan cat file 1. Lalu aku belajar ini tuh, jadi menampilkan isi daripada file langsung berada di terminal itu sendiri. Itu kalau menggunakan cat. Oke, perintah dasar berikutnya adalah mv, rename file atau folder ya. Kita list dulu di sini bahwasanya saya ada dir 1, dir 2, dan dir 3. Setelah itu ada file 1. Nah, di sini saya mau mv adalah mv ini adalah perintah move untuk merename ya, rename sebuah file ataupun directory. Misalkan dir 3 akan saya ganti menjadi dir 4 ya, mv dir 3 dir 4. Jadi kalau misalkan kita ls, dir 3 udah nggak ada, jadi dia langsung menjadi dir 4 gitu ya. Nah, untuk mv sudah selesai, kita lanjut ke rm. Rm di sini untuk remove. Sayangnya rm di sini jika kita tidak hanya menuliskan mr gini saja, langsung saya hapus dir 4, maka dia nggak mau. Karena jika ingin meremove rm, jika kita melakukan perintah rm gini saja, rm ini hanya diperuntukkan untuk file saja, bukan directory. Jadi kalau misalkan directory kamu tambahkan min r habis gitu dir 4, maka dia setelah kita ls dia akan hilang. Nah, untuk file ya, untuk file kita sebelum kita rm ya, sebelum kita remove, kita gunakan cp dulu ya, cp copy, cp file 1 file 2 ya. Jadi kalau misalkan kita ls nih, di sini ditambahin cp belum ini file 17 cp itu artinya adalah copy file atau folder ya, kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita sudah mempunyai file 1, file 2. Nah, di sini saya akan hapus file 2 ya. Maka rm file 2. Nah, jadi kalau di ls seperti itu. Oke ya. rm sudah, rm min r juga sudah. Nah, ini tadi sudah, ini juga sudah, ini sudah, ini juga udah.
move ini juga udah, rm udah, ls ini udah, ini sudah, logout juga sudah, cd ini belum. Bentar, kita list yang sudah ya. Clear sudah, rmnr udah, cp udah. Oke, yang ini ntar aja ya ketika kita punya materi baru. Oke, sekarang yang belum cd sama ini ya, 2. Oke, tinggal dikit habis itu selesai. Nah sekarang untuk mempraktekkan cd ini ya, maka kita wajib berada di direktori yang lain. cd ini sebenarnya adalah perintah untuk mengganti direktori atau mengganti folder. Sama halnya ketika kalau misalkan saya praktekkan di sini, kita ganti direktori, ini ganti direktori namanya. Nah ini ganti direktori, oke ya. Nah ini ganti direktori. Nah sama, karena di sini tidak bersifat GUI, Linux yang saya jalankan ini tidak bersifat graphics, dia bersifatnya command line interface. Jadi semua interface yang ada di dalamnya bisa dijalankan menggunakan command. Maka di sini kita untuk berpindah-pindah direktori wajib menggunakan command atau perintah. Nah caranya cd dir, misalkan saya ingin berpindah ke dir 2, maka coba diperhatikan di sini, bagian di sini, di situ sudah ada slash dir 2 yang awalnya hanyalah begini saja. Nah di sini langsung bisa kita jalankan ada dir 2. Nah di sini kita bisa mkdir lagi, mkdir dir 3, misalkan dir 21 misalkan gitu ya. Oke, jadi kalau di ls maka dia ada satu direktori yang namanya dir 21. Oke, jika misalkan kita pengen masuk lagi di dir 21 atau misalkan kita ingin membuat direktori yang berantai di sini ya, dir tes 1 dir tes 2, maaf, dir tes 1 belum, harus dibuat dulu dir tes 1 di sini. Nah kita kan udah bikin dir tes 1. Nah sekarang kita masuk ke cd dir tes 1. Nah kita langsung buat ini ya, maaf, kita mau membuat mkdir dir tes 1, maaf, dir tes 1, kita buat baru yang namanya dir tes 2. Oke, jadi kalau di ls dir tes 2 nya nggak ada karena berada di dalam dir tes 1. Maka kita cek direktori dulu, ganti direktori, atau langsung cd dir tes 1, ini boleh. Gitu ya. Nah maka di dir tes 1 sudah ada tuh. Nah sekarang kita masuk cd dir tes 2, maka di sini belum ada bapak kosong dir tes 2 ya. mkdir dir tes 3. Jadi kalau di ls yang berada di dir tes 2 adalah dir tes 3. Semoga ini nggak bingung ya. Jadi kalau misalkan praktek wajib semuanya dipraktekkan agar nggak bingung. Dari sini kita nggak bingung. Oke, selanjutnya maka di sini kita udah memiliki banyak direktori di sini. Di sini ada dir tes 2, dir tes 1, dir tes 3. Dir 2. Jadi di dalam dir 2 ada dir tes 1, di dalam dir tes 1 ada dir tes 2. Nah, kalau misalkan ingin mempraktekkan yang ini, cd titik-titik, maka cd
ini adalah change directory ke sebelumnya. Jadi kan sekarang dia berada di dir test 2 ya. Maka ketika kita cd titik-titik, maaf titik ini 2 kali, dia akan kembali ke dir test 1. Oke, gitu. Misalkan saya change directory dir test 2, dir test, berarti nanti kita berada di dir test 3 ya. Jadi yang berada di dir 2 memiliki folder di dalamnya, yaitu dir test 1. Di dalam dir test 1 ada dir test 2, di dalam dir test 2 ada dir test 3 ya. Nah, kita akan kembali ke dir test 1 langsung ya. Maka sama perintahnya titik-titik, nah cuman ditambahin slash gitu. Maka kita langsung akan kembali ke dir test 1. Jika ingin kembali seperti semula nih ya, seperti ini, maka langsung tes ketik aja cd, dia langsung kembali ke awal gitu ya. Semoga gak bingung. Nah, jadi ini udah, ini juga sudah, ini juga sudah. Nah, jadi kalau yang misalkan yang nomor ini yang 14 ls-l, ini gini aja sebenarnya. ls-l dia menampilkan mana yang directory, mana yang file, untuk membedakan saja. Nah, untuk di RWXR dan seterusnya nanti akan saya ajarkan ketika sudah masuk ke pelajaran NFS atau Samba ya, karena memang harus butuh konsentrasi yang lebih banyak lagi. Biar tidak banyak-banyak, ini aja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.